Oke, ketemu lagi dengan Mas Pur, masih di channel yang sama, channel mengenai sepeda, sepedaan, dan segala sesuatu hal mengenai sepeda. Biasa kami sosolan. Oke, di hadapan Mas Pur ya, sudah ada tas carry-on tipe terbaru ya. Ini tipenya namanya Almo. Ini terima kasih buat carry-on, saya dikirimi ini ya, tas carry-on tipe Almo yang terbaru. Nah, akan kita bongkar ya hari ini perbedaannya dengan tas hydropack carry-on yang tipe Casey ataupun tipe Apro ya. Tipe Casey yang ini nih guys, videonya kalau belum lihat, dan tipe yang Apro yang ini nih kalau belum lihat ya. Videonya tipe Apro di sini. Langsung saja kita bongkar. Yang pertama saya lihat adalah ini ya, label atau tagnya ini sekarang berkelas ya, gede banget ya, kayak kartu, lebih besar dari kartu ATM ini ya. Kemudian di sini ada keterangannya hydropack tipenya Almo, kemudian warnanya birunya bagus sekali ya, menurut saya ya, ini birunya bagus sekali. Kalau dari penampakannya itu lebih kecil sedikit ya dari yang tipe Casey ataupun tipe Apro ya. Nah, nanti perbedaannya apa, saksikan terus ya di channelnya Mas Pur. Di hadapan Mas Pur sudah ada dua tas carry-on ya. Yang pertama ini yang tipe Casey, yang tipe lama ya. Yang ini yang tipe Almo yang baru. Nah, secara sekilas saja sudah terlihat perbedaannya ya. Yang Almo ini tampak atasnya adalah lebih lebar. Kemudian bawahnya lebih kecil dibandingkan dengan yang Casey ini. Nah, kalau Casey ini ada bentuk sayapnya, jadi kelihatan lebar. Kalau yang Almo itu lebih ramping ya. Lebih ramping. Nah, ini kelihatan nggak ya? Yang atas ini yang Casey, ini yang Almo, lebih lebar yang Almo. Tampak belakang, kompartemen yang di strap. Kalau yang tipe Casey ini modelnya lurus ya, jadi dia lurus. Yang ini mungkin jadi tampak melebar gitu ya. Kalau yang tipe Almo ini ya, ini membelok. Ini kayak stick hoki, bentuknya kayak stick hoki, melengkung. Kalau yang Casey ini lurus. Oke, itu dari dilihat dari depan dan belakang. Kemudian kita kulik-kulik dalamannya. Yang ini kita singkirkan dulu. Oke, kembali lagi ya, tas carry-on tipe Almo warna biru ya. Tulisan carry-onnya ada di sini ya, miring ya, carry-on. Kemudian di sini ada kompartemen. Ini bagus guys, gantungan zippernya, teksturnya kasar-kasar gimana gitu. Nah, ini kalau dipegang kerasa banget ya. Nih ya, kompartemen ini kita buka. Ternyata batasnya ini guys,
Ya, kompartemen yang atas itu batasnya ini ya, ini saya rasa cukup untuk menaruh kunci-kunci atau tools untuk sepeda ya, ini cukup. Kemudian ada kompartemen yang kanan kiri ini, apakah ini menyatu ya jadi satu kompartemen ataukah ini beda? Kita buka. Oh, ternyata ketika dibuka, ini juga harus dibuka guys, pengunci yang pakai model ceklikan ini harus kita buka juga. Susah baru sih dibuka, susah. Nah, baru ini kelihatan dalamnya. Oh, ternyata kalau yang tipe Almo ini untuk tempat water blade-nya atau cadangan airnya jadi satu di depan semua ya. Ya, ini muat untuk cadangan air 2 liter, kemudian bisa ban cadangan, mantel kresek ya, kemudian dan sebagainya. Rames juga bisa masuk ini guys. Jadi kalau buka di sini memang agak susah sih menurut saya. Jadi ada 3 langkah untuk membuka ini. Saya coba tutup lagi. 1, buka kanan kiri, kemudian baru buka yang di sini. Susah masih baru. Nah, baru kebuka guys. Kemudian untuk pengunci hidropacknya biar nggak lari-lari masih sama ya, seperti seri-seri yang lain. Nah, ini untuk kompartemennya. Kemudian ini yang di tipe Apro ya. Untuk tempat helm atau net untuk helm ini ya, itu nggak ada rumahnya atau nggak ada tempatnya, nggak dikasih tempat, jadi hanya diselipin gitu aja. Itu kalau buat jalan jauh lama-lama akan keluar sendiri dan kewer-kewer. Saya pernah pakai itu, kemudian ditegur sama teman saya, loh itu kok ada buntutnya gitu. Ternyata net ini keluar sendiri ya. Yang di tipe ini nih, kalau bisa dilihat, dicek yang tipe Apro. Nah, ini berarti ada kemajuan Carrion ini sudah dibuatkan rumahnya tempat helm. Nah, ini juga bisa dimasukin ya, barang-barang yang kecil ya, misalkan kalau kita perjalanan jauh bisa untuk tempat plastik kresek atau apapun ya, yang untuk mengamankan barang-barang ini di sini masih cukup lumayan. Ini sesuatu yang baru di tipe Almo. Selain pengunci yang ini ya guys, kemudian di sini ada ini guys. Jadi ini kalau berkendara malam hari fluorescent berpendar, jadi dari jauh kelihatan ya. Kalau kena sorotan lampu, ini di depan ada kelip-kelip, jadi aman kalau kita pakai di malam hari. Ini juga, ini fitur kecil tapi sangat membantu kalau kita goesnya di malam hari. Kemudian kita ke belakang. Nah, di belakang ini yang tipe Almo strapnya cuma 1 ya, beda dengan yang tipe Casey ya, itu ada 2. Ini strapnya cuma 1. Kemudian di sini di tali yang ini bisa untuk nyantol kacamata, untuk jalur selang water bladernya
lewat sini. Nah, ini sudah ada mereknya di sini, dijahit ya. Ini bordiran Carion. Kemudian yang kompartemen yang disetrap ya, ini masih sama ya, pakai karet ya, elastis ya. Kalau mau memperbesar atau memperkecil kantong yang pakai net ini atau jaring. Kemudian untuk wadah HP ya, untuk kantong HP modelnya berbeda dengan yang Casey ataupun yang Apro. Kalau yang Casey atau Apro itu lurus seperti ini ya. Nah ya, coba ini seperti ini. Ini lurus seperti ini. Nah, ini pengalaman ketika dipakai. Ini kalau misalkan sambil goes atau ya sambil dipakai itu, kalau untuk mengencangkan susah sekali karena handphonenya kan akan penuh di sini. Nah, ini pas pengkolan ini susah banget ini kalau sambil sepedaan. Nah, diperbaiki sama karya di tipe Almo ini. Jadi dia modelnya miring ya. Kalau misalkan kita buka, nah ini mengancingkannya kembali, zippernya ini harusnya lebih mudah. Tapi nanti kita coba. Yang kantong ini lebih kecil kayaknya. Coba kita masukin handphone yang 6 inch. Masuk guys ya. Kita coba yang 6 inci masuk, tapi lebih sempit ya. 2 muat, tapi ya 4 metan. Tapi kalau yang tipe Casey atau Apro itu memang luas banget ya, memang luas banget. Tapi memang kalau dipakai kelihatan, nek coro Jawa ini gendol-gendol. Bahasa Indonesianya apa ya? Kemudian yang sebelahnya sama ya, ini yang miring juga. Bisa juga buat naruh handphone 6 inci. Ya, di sini juga bisa buat naruh handphone. Oh iya, kalau saya biasanya di sini itu saya buat untuk naruh ini nih guys. Nah, naruh ini biasanya kalau saya bepergian bersepedaan agak jauh ya, itu pakai ini. Ternyata masih bisa juga pakai speaker Bluetooth. Nah, kemudian busanya ada pembaruan ya. Kalau yang tipe-tipe terdahulu itu adanya di tengah sini ya, di tengah. Nah, ini ada di pinggir, atas, kanan, kiri, sama di bawah ya. Oke, kita coba pakai ya, impresinya akan seperti apa. Oke, kita pakai guys. Strap yang sudah kita kencangkan. Kemudian yang depan kita coba handphone 6 inci. Yang sebelah sini speaker ya, buat nyetel dangdut di jalan. Ternyata ini juga susah guys. Nih, kalau kita sambil pegang stang ini masih agak susah. Kalau bukanya enak banget, tapi tutupnya kita harus usahanya ekstra. Yang pas di pengkolan guys. Kalau yang sebelah sini lebih mudah. Nggak tahu nih, kanan sama kiri lebih mudah ya, atau ini belum lancar saja karena baru ya.
Oke. Kemudian ya dari belakang. Ya, lebih kecil. Ya, kelihatannya. Dari depan pun kalau kita bandingkan dengan yang terdahulu ini lebih kecil ya. Ini juga kalau yang tipe Casey sama Apro itu ini bisa naik sampai sini guys. Jadi gendol-gendol di sini gitu. Kalau ini plek pas di bawah sini. Nah, nanti ada video tersendiri ketika dipakai goes. Ya. Tas karyon yang tipe Almo ini ya baru, kelebihannya dia lebih ramping, kemudian ada fitur-fitur dan desain baru ya. Desain kompartemennya juga baru, kemudian ini suatu kemajuan menurut saya. Ini tempat jaring untuk helmnya ada kantongnya, diwadahin, istilahnya apa diwadahin? Ya pokoknya gitulah ya. Kemudian ini di seri-seri sebelumnya yang kompartemen yang disetrap itu tampak gendol-gendol di depan, lebih modis ya. Jadi lebih modis, kemudian jadi lebih ramping, kelihatannya nggak kelihatan besar ya, nggak kelihatan besar, jadi lebih ramping. Itu saja review Mas Pur dari Mas Pur ya, di tas karyon yang terbaru tipe Almo. Saksikan review-review selanjutnya dari channelnya Mas Pur. Dadah.